Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hendrikus Balsano Adobamaking, NIM 2120227. Kali ini saya akan menjelaskan materi pengurusan data terdistribusi dan programnya. Di sini collective communication. Itu komunikasi yang melibatkan sekumpulan proses dipanggil oleh semua prosesor dalam komunikator. Sebagai contoh, broadcast, scatter, gather, dan global zoom, global maksimum, dan lain-lain. Dan sinkronisasi barrier. Ini the characteristics collective communication. Collective communication tidak akan mengganggu point-to-point communication dan sebaliknya. Semua proses harus memanggil rutin kolektif. Sinkronisasi tidak terjamin kecuali menggunakan barrier. Tidak ada komunikasi kolektif yang non-blocking. Tidak ada tag, dan buffer penerima harus memiliki ukuran yang sama persis. Dapat dianalogikan sebagai lampu merah untuk semua prosesor akan menjadi lampu hijau bila semua prosesor telah tiba di tempat yang sama. Lebih lambat dibandingkan barrier hardware. Ini INT MPI barrier MPI underscore com lagi. Dapat dianalogikan sebagai lampu merah untuk semua prosesor. Ini sama tadi sini. Oke. Kemudian komunikasi satu ke semua data yang sama dikirim dari prosesor root ke semua prosesor lain pada komunikator. Semua prosesor harus menspesifikasi root range yang sama dan komunikator yang sama. Ini INT MPI underscore bcache dalam kurung void bintang buffer, INT count MPI underscore data type, INT root, MPI underscore com. Ini contoh satunya. Ini outputnya di sini. Kemudian ada penjelasan sedikit. MPI scatter adalah rutin komunikasi one to all. Data yang berbeda dikirim dari proses root ke semua proses lain dalam urutan rank. Ketika MPI scatter dipanggil, proses root membagi suatu set memori kontinu menjadi bagian-bagian atau chunks yang sama dan mengirimkan setiap chunk ke masing-masing prosesor. Hasil keluarnya adalah sama dengan prosesor root mengeksekusi n kali operasi MPI underscore send, dan setiap prosesor melakukan MPI underscore reach. Itu programnya. Kemudian ini program contoh yang kedua. Ini outputnya di sini. Kemudian rutin MPI underscore getter adalah rutin komunikasi all-to-one. MPI getter mempunyai argumen yang sama seperti rutin scatter. Argumen receive-nya hanya memiliki makna pada prosesor root. Ketika MPI getter dipanggil, setiap proses termasuk proses root mengirimkan isi buffer send-nya ke proses root. Proses root kemudian menerima pesan tersebut dan menyimpannya sesuai urutan rank. Proses getter juga bisa digunakan dengan setiap proses memanggil MPI send dan proses root memanggil MPI reach sebanyak n kali untuk menerima semua pesan. Kemudian ini adalah contoh yang ketiga. Outputnya di sini. All getter. Tidak ada proses root, semua proses mendapatkan data getter dan scatter.
Yang kedua, argumen send dan receive signifikan untuk semua prosesor. Pada contoh sebelumnya, setelah data digeser pada prosesor 0, kemudian bisa menggunakan MPI backcache data yang telah digeser ke semua proses. Lebih nyaman dan efisien bila menggunakan gather dan broadcast dengan satu rutin MPI algetter. Kemudian global reduction pada collective communication dan reduction operation pada collective communication. Collective communication global reduction digunakan untuk mengkomputasi suatu hasil yang menyertakan data terdistribusi pada sekumpulan proses. Contoh, global sum of product, global maximum or minimum. Ini prosesnya. Global reduction, contoh global sum. Jumlah dari nilai X ditempatkan pada hasil di prosesor 0. Reduce. Rutin MPI Redux berguna untuk mengumpulkan data dari semua prosesor. Kemudian mereduksi semua data ini menjadi suatu nilai tunggal, seperti maksimum, minimum, atau jumlah, dan hasilnya akan disimpan pada prosesor root. MPI Redux menggabungkan elemen-elemen yang tersedia pada buffer sen, mengaplikasikan operasi sum, min, max, dan lain sebagainya, dan mengembalikan hasil perhitungan tersebut ke buffer receive prosesor root. Sini send buffer adalah alamat buffer atau send pengirim, kemudian rest buffer adalah alamat buffer receive prosesor root, kemudian count adalah jumlah data yang ada di send buffer, kemudian data type adalah tipe data yang akan dikirim, kemudian operation adalah jenis operasi atau reduce, max, min, sum, dan lain-lain. Rank adalah rank prosesor root, kemudian com adalah komunikator. Di sini contohnya ada 3 latihan di sini, dan saya akan menggunakan kode blocks. Di sini ada 3 latihan, dan saya menjalankannya menggunakan ini CMD. Di sini ada ini hasil yang latihan 3, hasilnya ini, kemudian ada hasilnya ini latihan 1, dan di sini hasilnya dari latihan 2. Kemudian saya akan jelasin sedikit dari programnya. Oke, di sini saya akan menjelaskan program yang ini, global random sum. Oke, di sini yang pertama itu include studio, include MPI, dan include stdlib. Itu merupakan atau adalah mendeklarasikan pustaka standar input, output, dan pustaka MPI. Kemudian int argc char adalah fungsi utama program. Perhatikan bahwa seharusnya tipe kembalian dari main adalah int, bukan void, sehingga sebaliknya diganti dengan int. Kemudian int myRank sum adalah mendeklarasikan variabel myRank untuk mengetahui rank dari masing-masing proses. A untuk menyimpan bilangan acak, dan sum untuk menyimpan hasil penjumlahan. Kemudian MPI int
ARGC dan ARGF menganalisasi lingkungan MPI. Kemudian MPI rank mendapatkan rank dari setiap proses. Lalu print yang ini nih, print ini adalah mencetak rank dan nilai A dari setiap proses. Lalu kemudian if rank sama dengan 0, proses dengan rank 0 mencetak hasil penjumlahan. Kemudian MPI finalize adalah menyelesaikan lingkungan MPI, dan return 0 mengembalikan nilai 0 untuk menandakan bahwa program telah berjalan dengan sukses. Sebaiknya diubah tipe kemudian kembaliannya menjadi int jika Anda merubah tipe kembalian fungsi main. Oke, sekarang saya akan menjelaskan program yang kedua, yaitu global product. Oke, di sini saya akan jelaskan program yang kedua, itu global product. Oke, di sini yang pertama itu MPI init n ARGC, n ARGF itu menginisialisasi lingkungan MPI. Kemudian MPI underscore com underscore rank dalam kurung MPI underscore com underscore world, n rank itu tuh mendapatkan rank dari proses saat ini dalam komunikator MPI underscore com underscore world. Kemudian tentukan variabelnya. Di sini root. Root itu menentukan proses root untuk operasi reduksi. Kemudian sort itu tuh memberikan nilai pada setiap proses berdasarkan ranknya. Kemudian MPI barrier itu memastikan bahwa semua proses mencapai titik sebelum melanjutkan, digunakan untuk sinkronisasi. Kemudian MPI redux itu melakukan operasi reduksi perkalian dalam hal ini pada variabel source di seluruh proses. Hasilnya disimpan dalam variabel result pada proses root. Kemudian if rank sama dengan root itu memeriksa apakah proses saat ini adalah proses root. Kemudian MPI finalize itu menyelesaikan lingkungan MPI. Oke, kemudian saya akan menjelaskan program yang ketiga, yaitu ini global maksimum. Oke, jadi pertama sini include dio dan include MPI itu adalah menggunakan header files untuk input output standar dan MPI untuk operasi. Kemudian int main itu tuh tetap merupakan tipe int. Lalu int rank ini sampai sini, itu rank adalah menyimpan dari setiap proses MPI, sedangkan in dan out itu tuh struktur yang menyimpan data untuk operasi MPI. Kemudian root menyimpan nilai root yang digunakan dalam operasi MPI. Lalu MPI unit itu inisialisasi lingkungan MPI. Kemudian MPI rank mendapatkan rank
dari setiap proses, lalu invalue menginisialisasi nilai in dengan rank 1 rank tambah 1 titik koma. Kemudian out rank menginisialisasi nilai out dengan rank, kemudian root menetapkan nilai root. Lalu di sini imply redux ini melakukan operasi reduksi pada data in dan hasilnya disimpan di out. Dua operasi reduksi dilakukan, satu dengan imply maxlog dan satu dengan imply minlog. Yang ini. Kemudian imply finalize itu menutup lingkungan imply, dan return itu merupakan menandakan bahwa program telah berakhir dengan sukses. Oke, sekian dan terima kasih.